kalau dalam konteks Hindu tidak mengenal yang namanya dunia akhir. Mengapa demikian? Karena kita percaya dengan yang namanya punarbawa. Om Swastiastu, Hunggulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Para pemirsa, sahabat Romi, umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat Romi tentang konsep akhirat menurut Hindu. Apakah ada padanan kata akhirat dalam Hindu? Nah, ini saya akan jawab berdasarkan konsep akhirat dan nanti disertai dengan sumber-sumber sastranya. Sahabat Romi yang berbahagia, kalau yang dimaksudkan konsep akhirat dalam Hindu itu memang tidak ada. Tetapi kalau yang dimaknai oleh masyarakat secara umum tentang dunia akhirat, dunia setelah mati, itu ada dalam Hindu. Nah, namanya paraloka. Ya. Paraloka itu berasal dari kata para dan loka. Para itu artinya lain, jauh. Loka itu artinya dunia. Jadi dunia lain atau dunia yang sangat jauh. Mungkin kita tidak bisa memikirkan dunia itu seperti apa. Itulah paraloka. Nah, dalam beberapa sumber susastra Hindu atau pustaka-pustaka suci Hindu, itu memang ada banyak yang menyebutkan paraloka. Salah satunya adalah di dalam pustaka Mahabharata. Ya. Di dalam pustaka Mahabharata itu setidaknya ada 71 kata yang tentang paraloka, atau 71 kata paraloka disebutkan di dalam Mahabharata. Kalau kata yang sudah menjadi kata bentukan, yang sudah ditambahkan dengan werdi, samdi, kemudian subanta dan sebagainya, itu banyak. Ya, salah satunya ada di dalam Parwa 13, Adhyaya 99, sloka yang ke-27. Di sana disebutkan, para loka gatah swargam lokam capnoti so yayan. Nah, ini petikan teks di dalam Mahabharata tadi, kalau diartikan, para loka gatah, dia yang pergi ke paraloka atau masuk ke paraloka, swargam lokam, swarga loka atau surga, capnoti, dan bisa mencapai, so wiyayan, sah awyayan. Sah itu dia yang, awyayan itu awyayaha itu artinya tidak binasa. Nah, kalau diartikan secara keseluruhan, maka sloka ini berarti dia yang pergi menuju paraloka tanpa kebinasaan. Ya, ini tanpa kebinasaan, maka dia akan bisa mencapai swarga-swarga yang ada di sana, atau swarga loka yang ada di sana. Nah, ini sahabat Romi, jadi konsep paraloka itu adalah konsep dunia lain yang tadi di sana itu ada banyak swarga. Ada juga naraka kalau dalam konteks Hindu, dan mungkin ada dunia-dunia yang begitu banyak. Dan dunia itu akan dicapai oleh manusia setelah mereka lepas dari dunia yang fana yang kita tempati saat ini,
atau yang kita huni saat ini. Ya, itulah yang namanya paraloka. Tapi kenapa kok paraloka ini berbeda dengan akhirat? Ya, karena memang dalam hidup tidak mengenal yang namanya akhirat. Kalau akhirat yang dimaksudkan adalah akhir, dunia yang akhir, maka padanannya dalam bahasa Sanskerta itu antaloka. Ya, anta itu artinya akhir, loka itu dunia. Jadi dunia akhir. Kalau dalam konteks Hindu tidak mengenal yang namanya dunia akhir. Mengapa demikian? Karena kita percaya dengan yang namanya punarbawa. Jadi setiap kita meninggalkan badan yang kita tempati saat ini, maka nanti kita akan mencari lagi badan yang baru, atau kita akan dilahirkan kembali dalam bentuk badan yang baru. Nah, oleh karena itu tidak ada istilah antaloka atau akhirat tadi, dunia yang akhir tidak ada. Kita akan mengalami yang namanya proses punarbawa atau reinkarnasi. Nah, itulah yang bisa kita maknai sebagai paraloka tadi. Ya, jadi paraloka itu dunia lain, dan itu banyak, tidak hanya satu. Ya, sekali lagi banyak. Dalam konteks Hindu, konsep tentang swarga loka tadi juga banyak. Jadi di dunia paraloka tadi itu ada banyak konsep tentang swarga. Swarganya Dewa Wisnu, swarganya Dewa Siwa, swarganya Dewa Indra, dan lain-lain. Itu ada banyak sekali. Makanya swarga itu tidak hanya satu. Dan itu semuanya ada di dalam paraloka, tetapi bukan akhirat. Oke, sahabat Romi, umat sedharma dimanapun Anda berada, semoga penjelasan saya tentang paraloka ini bisa membuka cakrawala berpikir kita, sehingga nanti kalau kita mau memadu-madankan istilah yang ada di dalam mungkin ajaran lain, ajaran non-Hindu, kemudian dipadu-padankan dengan ajaran Hindu, maka kita perlu tahu konsepnya itu seperti apa. Ya, kalau pemahamannya anggap kalau untuk menyebut secara istilahnya secara gampangnya itu boleh lah. Tapi kita harus tahu secara detailnya konsepnya itu seperti apa, supaya nanti kita tidak terjebak oleh menyamakan istilah di dalam ajaran A, ajaran B, apalagi di dalam ajaran Hindu dan sebagainya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om, Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumati.